Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rusmiati Giptia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang metode pendidikan. Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara bahasa, kata metode berasal dari dua suku kata, yaitu meta dan hodos. Meta artinya melalui atau melewati, dan hodos berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dalam istilah thoriqoh yang berarti langkah-langkah strategis yang harus disiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, metode disebut metode yang berarti cara dalam bahasa Indonesia. Secara terminologi, para ahli memberikan definisi yang beragam tentang metode. Salah satunya yaitu Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajarkan mata pelajaran. Menurut Umar Muhammad mendefinisikan bahwa metode mengajar bermakna segala kegiatan yang terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka kemestian mata pelajaran yang diajarkannya, ciri-ciri perkembangan muridnya dan suasana yang diinginkan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku mereka. Ayat tentang metode pendidikan. Menurut surat Ali Imran, Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan bahwa ayat ini diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menuntun dan membimbingnya sambil menyebutkan tiap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin, khususnya mereka yang telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam perang Uhud. Itu sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengandung emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti menunjukkan kelemahan kelembutan Nabi Muhammad. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan perang. Beliau menerima usukan mayoritas mereka. Walau beliau kurang berkenan, beliau tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurkan dengan halus dan lain-lain. Kandungan dalam surat Ali Imran adalah Allah memerintahkan kepada nabinya dengan perintah-perintah ini secara berangsur-angsur. Artinya Allah memerintahkan kepada beliau untuk memaafkan atas kesalahan mereka terhadap beliau. Setelah mereka mendapatkan maaf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk meminta ampun atas kesalahan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan penetapan hukum-hukum. Barang siapa yang tidak bermusyawarah dengan ulama, maka wajib diberhentikan jika dia seorang pemimpin. Tidak ada pertentangan tentang hal ini. Allah memuji orang-orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah dengan firman-Nya, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah atau masyarakat mereka. Relevansi Quran Surat Al-Imran dengan pendidikan, khususnya bagi seorang pendidik yang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik, membimbing, membina, mengarahkan peserta didiknya sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada mereka. Tanggung jawab ini harus diemban dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tujuan dari pendidikan, yaitu membentuk insan kamil, menjadi hamba Allah yang selalu taat, tunduk dan patuh kepada perintahnya, dan manusia yang mempunyai wawasan keilmuan yang tinggi sehingga bisa menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Di antara hal yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran adalah harus bersikap lemah lembut, menyenangkan untuk anak didiknya, tidak membosankan, menjadi tempat untuk berlindung dan tempat untuk memecahkan masalah. Jangan sampai menjadi seorang pendidik yang temperamental, cepat marah, kasar, keras hati, tidak mempedulikan peserta didiknya. Sikap-sikap itu membuat peserta didik jauh dan menjauhi sang pendidik, dan tujuan dari pendidikan kemungkinan besar akan susah untuk dicapai. Dalam surat Al-Maidah ayat 67 diperintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya tanpa menghiraukan besarnya tantangan di kalangan ahli kitab, orang musyrik dan orang-orang fasik. Allah menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar tidak perlu takut menghadapi gangguan dari mereka dengan membentangkan rahasia dan keburukan tingkah laku mereka, karena Allah menjamin akan memelihara Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang kafir
Quraisy maupun orang Yahudi. Dalam ayat Al-Maidah terdapat kalimat baligh yang artinya sampaikanlah. Baligh berasal dari kata al-balag atau al-bulugh, yaitu sampai ke tujuan yang dimaksud, baik berupa tempat, masa, atau lainnya. Sedangkan masdarnya tabligh berarti ajakan atau seruan yang jelas dan gamblang. Karena masa awal-awal Islam, tabligh tersebut disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 125. Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diajarkan untuk meniru Nabi Ibrahim yang memiliki sifat-sifat mulia yang telah mencapai puncak derajat ketinggian martabat dalam menyampaikan risalahnya. Adapun cara yang disebutkan adalah dengan hikmat, yaitu dengan Al-Quran makna. Namun dari ayat ini bahwa Nabi diperintahkan untuk mengajak kepada umat manusia dengan cara yang menjadi tuntunan Al-Quran, yaitu metode al-hikmah, maizoh hasanah, dan mujadalah. Dengan cara ini Nabi sebagai Rasul telah berhasil mengajak umatnya dengan penuh kesadaran. Ketiga metode ini telah mengilhami berbagai metode penyebaran Islam maupun dalam konteks pendidikan. Dalam surat Al-A'raf ayat 176 sampai 177, Quraisy menafsirkan surat An-Nahl 176. Jika kami menghendaki untuk mengangkat derajatnya ke golongan orang baik, niscaya kami lakukan dengan memberinya petunjuk untuk mengamalkan ayat-ayat kami turunkan. Akan tetapi dia lebih memilih tersungkur di bumi dan tidak mengangkat derajatnya ke langit. Dari kedua ayat di atas terlihat metode yang akan dipakai dalam pendidikan, yaitu metode perumpamaan dan metode cerita kisah. Dalam surat Ibrahim ayat 24 dan ayat 25, ayat ini mengajak siapapun yang dapat melihat, yakni merenungkan dan memperhatikan, dengan mengatakan, tidaklah kamu melihat, yakni memerintahkan bagaimana Allah akan membuat perumpamaan kalimat yang baik. Secara garis besar dapat ditarik penjelasan dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Metode perumpamaan dalam dunia pendidikan membuat perumpamaan akan membantu memahamkan dan mengingatkan peserta didik terhadap makna perkataan, karena hati lebih mudah dilunakkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Yang kedua, metode kontemplasi dalam ayat ini memberikan gambaran kepada kita untuk merenungi, metafakuri ciptaan Allah agar dapat diambil hikmah dan pelajarannya. Dalam metode kontemplasi, pendidik dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kandungan ayat Allah yang memiliki kandungan makna yang tersirat, sehingga dapat menyampaikan kepada peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.